Kita akan cari tahu jawabannya sesaat lagi. Tepuk untuk Wulan Guritno. Berikutnya kita sambut Naomi Zaskia. Dan kita dia bintang baru yang membuat video official series Open BO lagi. Media dan para tamu undangan berikan sambutan yang meriah juga untuk Darius Sinatria. Dan juga dari bagian dan kita Open BO lagi semakin panas semakin ganas. Berikan ulang kaki untuk Darius Sinatria. Dan tentunya berikan sambutan meriah untuk Monty Tiwa. Inilah sosok yang membuat Open BO lagi semakin panas. Yang cowok pakai kacamata ya, maskotnya. Yang cowok pakai kacamata semua tahun itu pakai juga. Anyway, rekan-rekan media, terima kasih semuanya para cast dari Open BO lagi semakin panas semakin ganas. Mas Monty, thank you so much. Ya tadinya emang kita rencana udah 1 season aja cukup kali ya. Tapi apa yang membuat kok jadi bikin sequelnya? Karena itu jadi most watch di video 2023. Berarti itu apa? Sebuah anugerah atau sebuah ya apa ya nonton lagi Yang pasti anugerah lah. Anugerah, ya. Cuman kan kesulitan berikutnya adalah gimana kita melewati sesuatu yang udah sedahsyat itu kan. Iya benar. Jadi itu tantangannya. Iya. Untuk bikin sesuatu yang sukses itu ya kadang-kadang dalam karir seseorang bisalah sekali 2 kali, tapi untuk maintain itu yang sulit kan. Benar. Makanya salah satu kuncian saya cuma di pemain. Nah, jadi dari yang season 1 obviously kita tetap sangat mau mempertahankan Wulan dan Winky. Tapi kemudian pemain seperti apa yang harus dimunculkan untuk bisa mempertahankan atau membuat ini jadi lebih dahsyat lagi kan? Ya ini mereka-mereka ini sekarang semua yang ada di panggung. Kemudian tentunya untuk yang cast yang menjadi awal. Dan yang duduk-duduk di Oh ya, masih duduk semua dari pojok kanan. Saya dari awal bilang nggak janji ya. Gitu. Tapi setidaknya yang bisa saya janjikan adalah saya mau menghadirkan kualitas pemain yang juga nggak kalah dari Winky dan Wulan. Kalau itu saya pede. Kalau hanya misalnya ini kita nggak pernah bisa prediksi jumlah penonton, itu kan sulit lah. Tapi yang kita sebagai kreator bisa jaga adalah kualitas. Nah, jadi pemilihan pemain ini jadi sangat penting untuk memilih pemain-pemain yang sekualitas Winky dan Wulan itu sangat sedikit ternyata. Dan untungnya semuanya ada di sini siang ini. Oke, terjawab dengan ada Darius dan juga Naomi ya. Iya, yang mengatur ya, netizen dan penonton. Benar sekali. Bukan kami. Jadi saya jamin aman karena sepanjang karir saya, film saya yang dilarang LSF cuma 2. Oke, dan ini lolos. Bercanda Pak. Pasti inilah kita kan juga dalam berkarya, apalagi di situasi arus informasi dan hiburan yang seperti sekarang, kita mau berkarya secara bertanggung jawab. Apalagi kita bawa nama besar SCM video gitu, jadi kita nggak mungkin bikin bikin sebuah hiburan yang tidak punya pesan yang positif. Gitu. Kalau itu saya jamin. Billy Prawira ya. Billy Prawira itu ya layaknya politikus muda yang berangkat dari karir paling bawah, kaderisasi gitu ya, terus dia akhirnya bisa naik daun dan dapat posisi yang strategis di partai, lalu bisa punya hubungan juga dengan anak ketua umum partai gitu. Pasti dia punya sisi ambisius. Dan mungkin layaknya politikus juga, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya. Dan sangat fleksibel sebenarnya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Adaptif ya. Adaptif ya. Bisa putar balik tiba-tiba. Terus sekali-sekali lurus, hajar terus gitu kan. Jadi sangat fluent dia untuk berbagai macam situasi.
Cuma memang dia punya trauma. Dan aku pikir traumanya Billy ini dua. Kalau tadi mungkin di teaser yang 10 menit udah di reveal gitu ya, traumanya gara-gara Soleh yang diperankan Fajar Nugra. Yang aku pikir selain Ulan sama Winky, ini trio yang bikin Open BO sebesar sekarang gitu. Ya, dan dia benang merah perfilman Indonesia. Oh iya banget ya. Semua judul ada. Sayangnya hari ini nggak bisa datang. Jadi ada kisah masa lalu bersama dengan Soleh yang bikin Billy trauma. Tapi traumanya bukan cuma trauma seksual, tapi juga trauma psikologis. Sehingga ketika dia berhadapan sama Soleh, Billy yang sebagai politikus pasti nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Mendadak dia jadi super pinter ngikutin kepinterannya Soleh. Jadi dia terjebak dalam dunia atau universe-nya Soleh. Oke. Dan ya itu mungkin sedikit banyak karakter Billy yang aku bisa sampaikan ya. Oke. Saya tambahin. Oke. Saya tambahin aja, tadi kan dibilangnya karakternya ini menghalalkan segala cara ya. Iya. Seorang politikus yang menghalalkan segala cara. Iya. Jadi tolong dicatat, itu artinya cara-caranya halal. Iya itu dia. Menghalalkan segala cara. Ingat ya. Jadi jangan not ya. tidak ada cara yang haram ya, karena kan menghalalkan segala cara. Berarti Iya. caranya sudah Halal. Iya. Atau aman. Iya aman ya. Ya sebut nama bahaya. Jangan sebut nama. Kena pasal nanti. Tapi enggak. Aku sebenarnya ngambil secara general sih. Oke. Karena kan banyaknya tokoh-tokoh politik yang mungkin terdengar gitu ya dan selalu muncul gitu ya. Sangat vokal, sangat terlihat gitu, dan itu rasanya cukup banyak untuk bisa dijadikan referensi untuk mengisi karakter ini juga. Tapi ya untung kita punya director Mas Monty yang sangat fasih ya mengolah komedi dan sangat membantu ketika di set untuk mengembangkan apa yang sudah ada di skenario. Kita juga menjalani proses reading dan ada beberapa reference komedi yang kita coba tonton dan pelajari, kita coba aplikasikan, lalu ya terbantu dengan cast-cast yang luar biasa. Semua yang bermain saling memberikan impact dan itu penting banget sih. Jadi aku juga bisa lebih tenang, lebih bisa ikhlas karena kalau dipikir dalam bayangannya sebagai Darius banyak yang nggak masuk akal. Oh gitu ya. Seperti bagian apa? Yang bakal nggak masuk akal ini nggak gue Darius banget nih. Karena beberapa apa ya ruang itu absurd sebetulnya. Iya. Tapi ketika kita pikir sebagai Billy, ya. Oh make sense juga ternyata ya. Ada ruang-ruang yang seperti itu yang memang possible untuk terjadi aksi-reaksi yang tercipta gitu kan, dan itu yang membuat menarik. Michelle itu lebih menggoda seperti yang tadi kalian udah lihat. Rahma itu nama aslinya, nama KTP lah ya dibilangnya mungkin, dan itu panggilan dari mama juga Rahma. Oke. Kalau Gina boleh nggak? Gina itu tadi humoris apa adanya. Oh ya, sorry. Ya kalau Rahma kayaknya double kali lipat humorisnya karena itu lebih di rumah gitu. Rahma lebih merakyat lah ya, lebih membumi lah kayak gitu ya. Rahma iya. Sangat gampang, go with the flow aja karena Kak Darius juga sangat open. Aku belajar hal banyak juga dari Kak Darius, kita sharing experience. Jadi ya very easy. Ini apa karena main sama Darius yang suka bola atau bagaimana nih? Ya, ada adegannya. Itu kayaknya sutradaranya suka bola. Benar. Oh iya. Itu benar. Oh dong, Anda milih Darius sama-sama suka bola gitu. Saya nggak suka bola, tapi tergila-gila sama Liverpool. Oh iya. Ada. Oke, itu emang menjadi bagian dari cerita ya? Ada bagian dari cerita, jadi ada workshopnya juga lah. Ada workshop juga? Ya. Langsung ditangani langsung oleh Coach Darius kan bagaimana? Oh diajarin dikit waktu itu keinget di lokasi. Terus cara passingnya. Oke. Lagi kan Kak Darius jago. Iya. Jadi ya. Tadi Ambar sama Jaka ngapain nih ceritanya nih? Karakternya bagaimana nih? Mungkin jangan sampai spoiler, tapi pengen tahu pengembangan karakter Ambar dan juga Jaka, sang senior nih. Ambar dulu deh, Ambar. Oke, Ambar. Ambar is very hot sih ya. Hah? Menurut lo? Lebih nikmat karena udah halal. Oh ya benar. Kita udah suami istri kan? Iya, lebih nikmat, lebih santai, lebih rileks ya. Iya. Jaka lebih rileks ya. Kalau Masih diajarin gak sih? Iya, makanya kita masih harus diajarin.
episode satunya nanti kelihatan Kelihatan, ya? bagaimana kalau Jaka mau gitu. Udah ada jagoan dikit. Coachnya Mawar, dia menikahi Ambar. Oh begitu, menikah Ambar ya. Sebenarnya nggak ada transformasi karakter, hanya bukan dalam arti begini. Ambarnya di kehidupan sudah dihilangkan oleh dia. Jadi mawarnya. Oh mawarnya. Tapi ambarnya lah yang lebih dikedepankan. Dia udah lebih content lagi lah gitu. Udah tidak mencari jati diri, bingung akan hidup gitu. Dia udah lebih content. Tapi sesekali mawar dimunculkan untuk suaminya. Oh, untuk membuat kehidupan pernikahan lebih ada spark-sparknya gitu. Jadi ya? mawar udah dikubur dalam-dalam, hanya dipakai untuk suami. Oke. Dan mawar udah lebih tenang hidupnya gitu. Kenapa sadar gitu? Kayaknya gitu, tapi gini, di tengah semua kesibukan kamu, apa nih tantangannya? Ya yang bikin sibuk video, semua series. Iya, tepuk tangan ya. Ya. Dimasukin ke semua series ya. Terima kasih. Iya, pakai itu. Ada nggak challenge lain dalam pada saat proses syuting dari Open BO lagi ini? Challenge-nya nggak ada sih Mungkin karena ada ya. challenge-nya lebih banyak di Open BO 1 karena kan masih bedah mawar, ambar gitu. Kalau sekarang lebih meneruskan saja. Meneruskan karir, enggak mawar udah gak berkarir, udah diteruskan. Oh gitu ya. Oh ada diteruskan yang lebih muda. Oke. Walaupun mawar masih dicari. Oh iya dong. Dicari terus legend. Semua tuh ada target marketnya, kau tenang aja. Makanya tuh dirayu mulu sama Tante Erni suruh kerja lagi. Oh iya. Orang udah punya suami juga Tante Erni. Ya kan yang penting cuan, yang penting kesepakatan. Suruh kerja lagi. Iya. Benang merahnya? Benang merahnya ada hubungan. Hubungannya adalah boleh disini nggak sih Pak? Boleh. Benang merah. Ada kan nanti konflik ketemuan? Kalau benang merahnya, jadi pacarku yang dulu tuh ingetnya pada nonton nggak sih Open BO 1? Nonton. Nah yang cowok nggak mungkin nggak sih. Selingkuhan aku tuh si anak pejabat itu, anggota DPR itu ya dulu ya. Itu adalah istrinya itu kakaknya Darius. Rumit ya. Iya, oke gitu ya. Nah kalau benang merah lainnya Soleh. Oh ya Soleh bener. Benang merah lainnya adalah Soleh itu masih bandel. Masih ya. Jadi si Nurul itu mana Nurul? Kenapa tuh Nurul? Nurul tuh suka minta tolong karena kan kita legend ya. Iya legend. Arena itu paham betul gitu kan Open BO gitu kan. Belum Open BO. Jadi Nurul nih minta bantuan aku tuh untuk segala sesuatu yang tentang Soleh gitu. Minta tolongnya sama aku. Dan karena legend yang paling dinantikan. Jadi nih banyak anak-anak baru tuh minta ini arahan karir. Oh, arahan karir ada ya. Iya, professional coach ya. Supaya bisa kayak mawar tuh gimana caranya gitu. Gila. Dan serunya di sini adalah waktu di Open BO pertama itu kan dari sudut pandang yang melakukan Open BO, kalau sekarang dari sudut pandang yang membeli Open BO. Ya. Hidup itu memang begitu kan. Karir ini namanya jadi coach. Iya, makin dewasa itu buat apa ilmu tidak akan berguna kalau nggak bisa di-share buat orang lain. Gila loh, gue suruh sharing ilmu begituan. Iya, kenapa mulai Kurito? Jaka is just being Jaka aja sama. Oke itu. Cuman mungkin yang paling penting yang mau disampaikan kepada teman-teman media di sini bahwa kalau mau nonton Open BO lagi disarankan 120% nonton series yang pertama dulu, season yang pertama dulu. Karena hampir almost kayak 50% of it dari yang season kedua itu semuanya ada koneksinya kayak yang dari yang pertama yang kedua. Takutnya kalau langsung nonton Open BO yang lagi itu pasti akan langsung ini maksudnya apa? Aku harus nonton lagi gitu. Jadi maksudnya nonton dua-duanya akan sangat menarik gitu. Walaupun sebenarnya intinya bahwa sebenarnya langsung mau Open BO lagi juga bisa. Cuman pasti akan ada at least 20% pertanyaan bahwa ini sebenarnya maksudnya apa ya gitu. Kok bisa kayak gini ya? Kok Jaka gini ya? Iya, karena ada banyak nyambungnya gitu loh. Ini apa sih? Oh, Jaka pengguna
Open BO alumni. Oh, pengguna. Ya, sebagai alumni dan juga senior di Open BO ini, ada nggak momen yang membuat gue ingat banget nih dalam proses Open BO lagi syutingnya? Ini sebenarnya ada spill dikit tadi dari yang season 1 ya. Karena kan sebenarnya kan Jaka sama Ambar ini di season 2 kan penyambung cerita untuk masuk ke yang season 2. Cuman yang menarik, gua pribadi sama Wulan tuh udah kenal lama banget. Jadi kalau pas waktu ada adegan yang drama komedi yang part yang bagian itunya yang pertama kali itu ada yang pertama kali pas dia datang juga tuh. Iya. Nah itu maksudnya kalau gue pribadi sebagai pemain itu gue lebih seneng sama pemain lagi yang gue nggak kenal. Jadi untuk membangun chemistry-nya kita bisa bener-bener kayak gue nggak tahu lu, kita bangun rame-rame gitu. Jadi chemistry-nya bisa kita cari nih kemana jalurnya gitu. Jadi gue ketemu dia gitu, dia ketawa mulu. Jadi kayak, oh kita harus serius nih lah. Bener nih. Karena udah deket banget. Tapi hasilnya serius kok. Hasilnya serius. Profesional. Ribu ya. Mas Monty lebih challenging ngatur antara Darius dengan Naomi atau Wulan dengan Wiki? Jadi ketawa mulu mereka ini deh, senior, bebas. Gini, sebetulnya kalau mau dibilang challenge, apa ya? Mereka beda. Challenge-nya malah Kita barusan ngomongin ini di situ. Jadi tipe adegan romantis antara Wulan sama Jaka, sama Naomi sama Billy emang beda. Oh beda. Kalau mereka berdua memang kita banyak mainkan komedinya. Oh. Ya, karena buat saya paling suka ngasih sisi-sisi yang belum pernah orang lihat dari Wulan atau Winky. Adalah komedi sebetulnya. Oke. Sama juga kayak Billy kan. Nah, Billy ini kan dia nggak pernah komedi. Iya. Kita mainkan dia komedi dan ternyata berhasil. Jadi, nah cuman ciri-cirinya adegan romantisnya Naomi dan Billy, mereka lebih serius, lebih ke dramanya dibanding komedi. Dan buat saya itu jadi pembeda yang menarik dan jadi unik gitu. Jadi ya Wulan dengan Winky dengan ciri khasnya mereka, Naomi dan Billy dengan ciri khasnya mereka. kayak rasanya. Kenapa kalau yang ngomong tante itu agak beda ya? Rasanya ya? Yang pertama tuh rasanya kayak di perawan gimana sih? Ya. Langsung banget ya. Ada rasa penasaran, ada rasa takutnya juga, tapi excited juga, pengen nyoba sesuatu yang baru. Iya. Iya betul, jadi Mami Teresa. Iya, jadi karakternya Mami Teresa itu orang yang sangat ambisius banget. Dan dia itu melihat kayak para angelsnya nih yang kerja untuk dia. Angelsnya, iya. Para angels. Angels, apa suaranya Angels? Itu. Angels lagi bikin IG story. Itu Mami Teresa nggak nganggap angelsnya ini sebagai kayak manusia gitu ya. Dia lebih melihatnya kayak ini tuh adalah mesin uangnya dia aja. Produk ya. Produk. Jadi di mana dia bisa ngasih cuan itu yang paling bagus. Iya, seperti itu ya. Dan karena Mami Teresa ini kan sebelumnya juga berawal dia dari bawah juga. Di mana tadinya dia juga bekerja sebagai pekerja malam gitu sampai akhirnya dia punya tahta jadi maminya di situ. Jadi dengan segala macam cara dia berusaha untuk tetap ada di situ, mempertahankan singgasananya gitu. Ini terus terang kan karena kalau dari segi umur mungkin saya yang paling tua, tapi kalau dari pengalaman saya nggak ada pengalaman. Jadi saya justru banyak belajar dari para cast yang lain. Thank you banget buat Gina karena saya lebih banyak berinteraksi dengan Gina kan di sini ya. Dan juga para angel saya yang di sana. Terus ada Bang Boim juga yang terangnya Bang Boim. Saya sampai banyak belajar sama Bang Boim lah. Gimana sih harus bisa lebih natural kalau berekspresi di depan itu. Dan yang paling sebenarnya bikin deg-degan adalah saat dimana scene-nya sama Wulan Guritno gitu. Wah, kenapa? Iya, karena kan siapa sih yang nggak tahu Wulan Guritno itu kan udah punya yang nggak tahu nama besar banget. Dan agak deg-degan. Oh, deg-degan juga ya? Semuanya deg-degan. Saya pun juga pengen nunggu juga sebagian itu. Jadi deg-degan, deretan deg-degan, tentang Ernie dan juga Wulan Guritno tiba-tiba wow. Deg-degan.
Iya. deg-degan jadi. Deg-degannya apa dengan Tante Erni sebetulnya? Kita semua deg-degan kalau Pokoknya setiap kita scene kalian cuma berdua. gini, boleh dong. Ya boleh, boleh. Apa yang membuat seorang Wulan Guritno bisa deg-degan ketemu dengan Tante Erni? Coba. Wulan, apa bisa bikin deg-degan ketemu dengan Tante Erni? Ya aku setiap menjalankan pekerjaan aku dimulai kan kita belum tahu situasi kondisi dan apa segala macam, pasti kan ada rasa itu entah sedikit atau banyak. Oke. Artinya kan kita excited sama project ini, excited bekerja dengan ini. Kalau kita hampa-hampa aja, kita nggak tertarik gitu kan. Oke, siap. Wow. Mas Monty? Kalau saya deg-degannya, Hah? karena ini karakter gini, karakternya Tante Ya, Erni ini kan lihat adegan begitu dulu, belakang layar, di belakang itu enggak deh. karena karakternya Tante Erni ini kan benar baru ya Iya. di season 2. Iya. Sementara di cerita season 2 ini Ambar sama karakternya Tante Erni ini udah sahabat lama kan. Karena Ambar itu kan pemain lama. Tante Erni itu juga pemain lama ceritanya. Kan mereka baru kenal. Jadi untuk chemistry-nya itu kan itu salah satu hal yang terberat untuk seorang sutradara ya. Iya. Tapi ternyata enggak, ternyata aman. Aman ya? Iya. Oh, Nah ini yang saya appreciate banget Tante Erni yang sebagai pemain baru dan juga Kasih Kak Monty. Iya. Saya pun deg-degan loh karena saya dengar dari orang-orang kan galak ya. Iya. Saya Pak Iya, Monty. kan, iya. Karena kan alhamdulillah puji syukur nggak sempat dimarahin sih sama beliau. ya karena kalian berdua kan chemistry-nya seakan-akan harus kayak udah kenal lama kan. Padahal baru ketemu di proyek ini. Itu yang bikin saya deg-degan. Oke. Nama suami Syifa Pria. Aku di sini berperan sebagai Sofia. Sofia. Yes. Yes. Jadi dia ini lahir di keluarga politik. Oh. Dia itu adik dari Nuri. Nuri adalah Abangku. nonton lagi Open BO. Oh iya, yang pertama ya. Nah, kalau Sofia sendiri karakternya, dia ini sebenarnya definisi anak terakhir Iya. yang merasa overshadowed by the older sister. Oh. Jadi dia tuh inner conflict di dalam dirinya dia, dan itu reflected ke relationship dia dengan Bapak Billy. Bapak Billy. Gitu. Jadi ya nanti di Open BO lagi lumayan terbuka lah layer demi layernya. Pertama karena aku tahu the hype about Open BO yang pertama. Iya. Terus aku belum pernah didirect langsung sama Pak Monty. Wih. Dan aku suka film-filmnya Pak Monty, credentialsnya Pak Monty, aku love every bit of it. Alright. Dan yang terakhir, aku tuh sebenarnya pernah satu panggung sama Kak Darius. Oh pernah, Darius pernah satu panggung dengan Antes Naomi katanya. Wah itu berapa belas tahun lalu. Jadi gimana tuh? Pernah satu panggung dengan seorang Darius Sinatria? Jadi aku tuh dulu masih 11 tahun kayaknya. Oh iya iya. Aku mulai agak deg-degan kalau ngomong 11 tahun ya. Enggak, di satu pertunjukan majalah anak-anak aku itu menjadi penari latar Darius Sinatria. Oh iya. Tepuk tangan dong berarti reuni di Open BO lagi. Terus sebagai background dancernya sekarang jadi pasangan. Dan sekarang jadi pasangannya, jadi kayak aduh Kak Darius punten bisa inget nggak kalau kita tuh tantangannya apa ya, sebenarnya karena kalau karakter Sofia kan throughout the series tuh dia develop ya, dari yang tadinya submissive jadi sedikit demi sedikit dia adjusting to the political world, itu yang paling menantang. Dan juga di sini kan semuanya orang baru, jadi aku merasa very honored karena disatuin sama Mbak Wulan, Mas Winky, Kak Darius, Naomi Zaskia, dan Tante Erni, dan juga all the other cast di sini. Jadi itu deg-degan banget sih setiap masuk lokasi. Sebenarnya sampai sekarang pun aku deg-degan yang ngomong. Terkait dengan pemilihan Naomi dan Darius dan kaitannya juga dengan Wulan dan Winky ya di season 1. Buat saya milihnya gini gampang. Kalau milih yang bisa menyaingi Wulan dan Winky itu udah gak mungkin. Wulan dan Winky udah buat saya udah paling atas. Kayak ibaratnya siap mau cari saingannya Valentino Rossi, nggak bisa, berat. Jadi jangan dicari deh mendingan Wulan dan Winky ya Wulan dan Winky gitu. Kita jangan diutak-atik, nggak akan bisa. Yang harus saya cari bukan yang bisa ngalahin Valentino Rossi, tapi saya harus cari Lionel Messi. Jadi yang terhebat juga di sisi yang lain, bukan di sisi yang sama. Gitu. Jadi saya nggak nyari another Wulan dan Winky karena itu udah nggak mungkin. Saya nyari benar-benar Darius dan Naomi sehingga nanti kalau misalnya ada
season 3 mungkin akan ada pertanyaan kayak gini lagi. Siapa yang bisa ngalahin Naomi dan Darius? Nggak bisa, mesti cari yang beda lagi. Karena mereka masing-masing nggak bisa dikalahin di jalurnya. Buat saya itu. Makanya sekarang kenapa ada Naomi dan Darius? Buat saya di tipe permainan yang mereka hadirkan di season 2 itu mereka nggak ada lawannya. Sama kayak Winky dan Wulan nggak ada lawannya juga di season 1. Itu sih. Tante Erni, ini menarik. Tante Erni pertama kali ketemu kita di kantor Amadeus ya. Saya tahu nih, ini saya harus gimana caranya ini orang harus main aja pokoknya. Ingat nggak pertanyaan lo, Mas Monty, aku tuh nggak bisa main. Cocok, saya juga nggak bisa ngedirect. Oh gitu? Deal ya. Kalau itu kan tadi bohong. Ya. Ya kan? Serius, benar tapi karena saya sampai sekarang pun selalu menganggap saya bukan director, saya penulis. Oke. Yang kecebur jadi director. Alright. Boleh dicek track record saya tuh penulis. Sampai sekarang saya juga menganggap diri saya penulis, bukan director. Jadi cocok, Tante Erwin. Kamu bukan pemain, saya bukan sutradara. Yuk kita bikin rusuh nih sisi itu. Izin istri. Udah pastilah izin. Kalau nggak izin nggak mungkin join di sini. Tapi aku pikir ada poin yang aku pengen stressing bahwa mungkin kita juga harus belajar memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional gitu. Bahwa di sini aku hadir sebagai aktor dan ketika mendapatkan tawaran untuk bergabung, kita percaya bahwa karakter itu yang menemukan aktornya gitu. Aku juga nggak nyangka dan nggak kepikiran. Waktu itu dihubungin sama Mas Indra produser di sini dan kita udah sahabatan mungkin udah 14 tahun yang lalu ya, kita beberapa kali project bareng juga. Lalu Mas Monty juga sempat 18 tahun yang lalu masih kita kerja bareng, udah lama banget gitu. Ada pertanyaan yang muncul dalam diri aku, kenapa Darius gitu yang ditawarkan untuk menjadi Billy gitu ya. Dan banyak keraguan-keraguan juga karena ini komedi, ini project pertama gitu. Lalu apakah video percaya dengan aku untuk bergabung di salah satu project yang paling sukses mungkin selama ini dan ada ekspektasi untuk mengulang kesuksesan itu. Jadi dari semua pertanyaan yang muncul itu justru menguatkan untuk oke, ini sebuah tantangan dan tantangan yang baik sebagai seorang aktor dan aku harus bisa memberikan yang terbaik juga, menjawab apa yang sudah dipercayakan, apa yang sudah ditawarkan gitu, dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dan ya here we are today dan senang banget bisa kerja bareng sama Mas Monty lagi. Thank you so much Mas Indra, video juga terima kasih dan mudah-mudahan ini jadi tontonan yang menghibur dan ya jangan dibandingin sama Open BO yang pertama, tapi ini adalah Open BO lagi. Semakin panas semakin ganas. Pertanyaannya soal karir si Mawar ini. Iya. Tadi udah aku ceritakan di sebelum. Sekarang seperti ini kan ada dua legend di dunia Open BO. Iya. Di dunia ini. Iya, di dunia dunia ini ya. Open BO. Bukan di dunia Jakarta. Bukan ya, kita enggak ya, kita kan kita baik-baik. Nah terus Tante Erni memilih di ujung karirnya menjadi kasarnya gemuk. Aku memilih untuk menikah dan berumah tangga. Tetapi ya ada tawaran datang lagi dari Tante Erni, jadi nonton aja Open BO 2 apakah Mawar akan kembali beraksi atau setia pada suaminya. Dan yang pastinya gak cuma di dunia Open BO dan Open BO ini, tapi di kehidupan nyata dan segala profesi itu kan selalu ada regenerasi ya. Ya inilah, kasihlah kesempatan ke yang muda-muda. Capek. Abinder before Itu udah berapa tahun juggling antara Ambar Mawar, siang kerja kantoran, malam ngondek gitu. Iya. Capek. Kalau ini kan lebih fokus kamu ya? Fokus mana nih? Fokus diri. Fokus pada acting dan sekolah mana? Kita kan lagi ngomongin Open BO. Fokus cari duit. Iya. Oke, baik. Kali kalau Mawar ini kan kemarin kan
diem-diem open BO udah lelah, Iya, udah. Karena buat saya menarik ya, saya selalu ingin menghadirkan kontras. Dunia politik sama dunia open BO itu dua hal yang saling kontras, bertolak belakang banget. Yang satu adalah dunia yang disinyalir penuh dengan orang-orang yang terhormat. Mulai Dan satu lagi, mendadak hening. ya kan titelnya itu kan, yang terhormat. Iya, benar yang terhormat ya. Agak mulai deg-degan kita dekat Senayan soalnya. Ya, Untuk aja Mas Monty ya. tapi benar kan? Iya Pak, benar banget Mas Monty ya. Ya kalau salah kan ya Iya. salah. Salah tuh wajar manusiawi kok. Betul, Iya, betul. Sementara yang satu lagi dunia yang disinyalir penuh dengan orang-orang tidak terhormat. Oh iya. Itu bagus tuh di quote ya. Jadi kontras yang selalu ditampilkan siang dan malam, yin dan yang, gelap dan terang, lalu bagaimana dinamika mereka dua kontras itu dalam sebuah tayangan, buat saya itu menarik. Romantis. Ya romantis. Romantis ya? Menurut aku ya, Oh menurut aku, ya boleh. Tante Erni. open BO lagi menghibur karena semuanya tuh ada di sini. Kok panjang sih satu kata aja? Oh gak apa-apa, Tante Erni bebas. Mau 2 hari juga apa-apa Tante Erni. Yang penting kami puas. Ya pokoknya lengkap deh, dari dramanya ada, baper-baperan ada, lucunya ada, sedihnya ada. Pokoknya menghibur. Menghibur, iya. Tepuk tangan buat Tante Erni. Iya. Wiki Wiryawan. Tadi udah mau jawab tapi ada teman media udah nyaut dikit. Tapi gue pakai bahasa Inggris. Oh, hot. Oke, baiklah, hot, baiklah. Iya, nanti ada subtitle bahasa daerah juga ya, Jawa dan Sunda ya. Rendang. Rendang. Iya, rendang. Kan ada subtitle ya. Iya, Rendang. Iya, oke. Nah, Wulan Guritno. Ya seperti jargonnya semakin ganas, semakin panas. Ya, itulah kenapa harus ditonton. Semakin panas, semakin ganas. Oke, baiklah. Sebagai senior, yakin aja, panjang. Semakin panas, semakin ganas. Nurut aja. Nurut aja, bener ya ampun. Saya langsung dari Tante Erni. Udah, jangan ikutin aja biar cepet. Kamu, Satya. Satu kata, Naomi Satya. Ya, satu kata. kocak. Oh, kocak ya. Saya habis salah dengar ya. Ini kan kocak ya. Saya agak deg-degan tadi soalnya. Kocak ya. Oke. Pilih lagi. Terima kasih. Billy lagi serius. Boleh dipikirin dulu nggak? Nggak bisa. Udah sibuk semua tuh, udah nunggu. Buruan ngomong udah gemetan tangannya tuh. Nggak seru ini udah berapa orang? Ya nggak apa-apa emang tantangan ya. Apa ya? Lengkap mungkin ya. Lengkap. Lengkap semua ada. Oke, lengkap semua ada. Gue tahu itu nggak seru tapi ya. Nggak apa. Yang penting jujur apa adanya ya, kita hargai ya. Mas Monty, mohon maaf terakhir nih. Satu kata kenapa harus nonton Open BO? Ya, Selainnya ada di Mas Monty soalnya. ya oke nanti ya. Guys, ini gampang banget. Kenapa kalian nggak ada yang mikirin dari tadi? Oh, dimarahin. Sutradaranya Bapak. Satu kata. Iya. Video. Weh!